الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini memberikan nikmat taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita masing-masing untuk bersama-sama menuju masjid ini, untuk memakmurkan masjid ini, untuk melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, untuk menjemput pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mau untuk melaksanakan solat berjamaah. Maka mudah-mudahan rangkaian ibadah solat maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan juga tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab derajat kita dan kedudukan kita ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya, dan dosa-dosa kita kepada Allah yang pernah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, juga kepada para sahabat beliau serta orang-orang yang setia mengikuti ajaran dan jejak langkah beliau, dan mereka-mereka yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kita kembali melanjutkan kajian pekanan kita membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang di dalamnya beliau nukil dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya bagi para pelaku dosa-dosa besar tersebut, dengan harapan mudah-mudahan ketika kita mengetahui dosa-dosa besar tersebut, kita berusaha dan berupaya untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk menjauhi dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya kita pernah melakukan dosa besar, mudah-mudahan tidak diwafatkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berada pada akhir pembahasan tentang dosa besar yang ke-19, yaitu dosa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Pada pekan yang telah mahalau, kita dibawa oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala ke dalam pembahasan tentang setiap sesuatu yang memabukkan apapun bentuknya, baik itu yang diminum ataupun yang dimakan, baik itu yang basah ataupun yang kering, semuanya disebut dengan khamar, dan semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang disebut dengan khamar ini mengkonsumsinya kalau banyaknya menyebabkan mabuk dan menghilangkan akal seseorang, maka hukum mengkonsumsinya adalah haram walaupun yang dikonsumsi itu jumlahnya sedikit dan tidak sampai memabukkan. Beliau menukil hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Artinya kesimpulannya adalah setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kemudian juga hadis Nabi yang lain tentang mengkonsumsi yang memabukkan ini, kalau jumlah banyak yang dikonsumsi menyebabkan mabuk, maka mengkonsumsinya dengan jumlah sedikit juga hukumnya haram, karena Nabi mengatakan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya menyebabkan mabuk, maka mengkonsumsinya hukumnya haram walaupun cuman sedikit. Itu yang pada pekan yang telah lalu dibahas oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan dosa besar yang ke-19, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menutup pembahasan tentang dosa besar ke-19 ini dengan sebuah cerita, yang mana cerita ini beliau riwayatkan dari salah seorang khalifah kaum muslimin, yaitu seorang khalifah di masa dinasti Bani Umayyah, karena ada beberapa dinasti setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidun, sahabat Nabi yang 4. Setelah itu ada beberapa dinasti yang memimpin kaum muslimin. Di antaranya adalah dinasti Bani Umayyah, kemudian dinasti Bani Abbasiyah, dan beberapa dinasti-dinasti lainnya. Nah, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala
pada akhir pembahasan dosa besar mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ini meriwayatkan kepada kita sebuah cerita. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, hikayatun. Kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, sebuah cerita atau kisah. An Abdul Malik ibn Marwan anna syabban jaa ilaihi bakiyan hazinan. Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Marwan bahwasanya seorang pemuda datang kepadanya dalam keadaan menangis dan sangat sedih luar biasa. Jadi ada seorang pemuda datang kepada seorang khalifah dinasti Bani Umayyah yang namanya Abdul Malik bin Marwan dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis. Faqal, lalu pemuda itu berkata kepada khalifah, kepada Abdul Malik bin Marwan, ya Amiral Mu'minin, inni irtakabtu dzamban fahalli min taubah. Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa, apakah masih mungkin aku bertaubat dari dosa tersebut? Jadi ia atun lapor marah khalifah, karena memang si khalifah dulu itu atau para khulafa bihin, tugas mereka bukan hanya mengurus urusan pemerintahan, tapi juga urusan agama juga diurus oleh para khulafa, para pemimpin, para khalifah di zaman dahulu. Makanya si pemuda ini datang kepada Abdul Malik bin Marwan. Dia mengatakan, wahai Amirul Mu'minin, kula tun pernah melakukan satu dosa, apakah masih mungkin kula bertaubat dari dosa itu? Lalu kikuan Abdul Malik bin Marwan, wa ma dzambuka, dosanmu, sehingga ikau berinsek tentang masih adakah taubat dosa nang itu. Lalu dijawab lagi oleh si pemuda tadi, dia mengatakan, dzambi azim, dosaku ini sangat amat besar sekali. Qala, ikwan khalifah, wa ma huwa, dosanmu, fatub ila Allah ta'ala fa innahu yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ikwan khalifah, dosanmu, bertaubatlah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat hamba-hambanya dan akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Jadi pun sebenarnya dosa nitah, bahkan sampai dosa syirik sekalipun, kalau itah benar-benar bertaubat kemudian memperbaharui keislaman itah, maka selama dua hal belum terjadi akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat itu terbuka luas, pintu taubat itu terbentang luas selama dua hal belum terjadi. Yang pertama, secara individu, selama ruh belum sampai ke tenggorokan setiap orang dari kita. Maka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Itu yang pertama, secara individu masing-masing itah. Antum sifatakan masing-masing. Ada nang behelu roh hati sampai merat tenggorokan, ada nang harian. Kemudian yang kedua, yang masih menjadi atau yang menjadi patokan masih diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah secara global bagi semua orang selama matahari belum terbit dari barat. Kan setahin itu matahari terbit dari timur. Kalau sampai matahari terbit dari barat, yang mana itu juga adalah salah satu dari al-alamatul kubra liyaumil qiyamah,
salah satu dari tanda besar akan terjadinya hari kiamat, maka mulai saat itu taubat seorang hamba tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama matahari belum terbit dari barat, maka ikhwan Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Pun dosa ya sedatuh, pun dosa nitah, seare pun dosa nitah. Hendak sedatuh gunung-gunung nang datuh-datuh teh, atau sebanyak buih-buih yang ada di lautan, kalau kita benar-benar dan sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah dan ingin bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat dan kita lakukan, dan taubat kita taubat nasuha, memenuhi syarat-syarat taubat yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Jadi rahmat Allah tu datuh bebanaran. Elak menganggap hantam sakin area dosa lalu tidak mungkin ini rimahi Allah ham taubat itah. Itu nitah sedang mengecilkan rahmat Allah kalau kita beranggapan macam itu. Makanya kan yang pergi ingisahan hi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang membunuh 99 kungan. Membunuh itu dosa datuh benaran, dosa membunuh tuh. Dosa membunuh, dosa datuh benaran. Ije kungan nang imbunuh dosa ya sangat-sangat besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli muslim. Hancurnya dunia ini, luluh lantaknya dunia ini, itu jauh lebih ringan di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang muslim. Jadi kungan mah, apalagi kalau sampai 99 kungan, sebagaimana pada cerita seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Ia hendak bertaubat jadi membunuh 99 kungan. Ternyata datang ke salah seorang ahli ibadah, ikhwan ahli ibadah itu hentam tidak ada ilmunya. Makanya ibadah yang tanpa didasari oleh ilmu ini juga tidak tepat dan kurang benar. Perlu ilmu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhwan ahli ibadah tu hewang ate ya, hantamein dosa ya datuh bebenaran 99 kungan nimpate ya. Mida ada taubat enakan ikau ya. Lalu inambahan dai genap 100. 99 tambah ahli ibadah teh 100 kungan jadi mati. Lalu tulak hindai menggau bukan beinsek dengan salah seorang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu. Lalu kikwaya yaku membunuh 100 kungan, apakah masih ada taubat? Kalau yaku hendak bertaubat kepada Allah, apakah masih Allah terima taubatku? Kikuan ahli ilmu tu hantamein Allah tidak menerima taubatmu kalau engkau sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba engkau marak negeri fulan, marak lebu fulan, ikau meelai sikani dan bertaubat sikani. Lalu ia bertaubat. Nah itu 100 kungan mina memudah kada datuh dosa ya tadi. Makanya sehetun bihin kan dosa membunuh teh diandak beliau urutan nomor 2, ije kungan mana yang bunuh. Dosa besar urutan nomor 2 si daftar dosa-dosa besar. Nang jumlah ada kurang lebih 70 lebih dosa besar tuh. Nomor 2 dosa membunuh, ije kungan mah datuh benar. Itu 99 kungan bahkan 100 kungan tambah ahli ibadah tenang. Ternyata masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ending dari kisah yang diceritakan oleh Nabi ini, ia teh hendak sampean meraukan nang inujuan nang ia hendak bertaubat marakani. Matei si benteng jalanan, tapi ketika ate ya tun sungguh-sungguh hendak bertaubat, hindai pigi menggawi kebaikan ini. Hanya suang ate madasar sungguh-sungguh, ada penyesalan, niat midah hendak mengulangi dosa nang ETA. Dan ia menyesal.
Maka pada akhirnya mati benteng jalanan, malaikat rahmat dan malaikat azab berabut dan saling mengukur petak. Mara kueh uluh tunang tatokep. Ternyata tatokep mara ukan 7 ayah. Hingga pada akhirnya kikuan Rasulullah, orang yang membunuh orang 100 kungan tadi dibawa oleh malaikat rahmat. Artinya ampunan Allah sangat amat besar, jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah menyeru kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Mida ada nang ingi cualian ya Allah ini kuan Allah yaghfirudz dzunuba jami'an, mengampuni semua dosa. Ini pun dosa ya, asal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, luli ini mereka kisah itu. Jadi kikuan Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari dinasti Bani Umayyah, dosanmu. Kikuan beliau taubat bi kau kepada Allah. Allah tu maha menerima taubat hamba-hamba ya, dan memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Qala ya amiral mu'minin, kuntu anbushul qubura wa kuntu ara fiha umuran ajibatan. Lalu incar rumahnya dosa ya ke kuaya, wahai amirul mu'minin, ikon pemuda teh, wahai amirul mu'minin, kula tun bihin rancak membongkar kuburan. Membongkar kuburan itu termasuk dosa kalau tidak ada keperluannya. Membongkar kuburan. Tidak ada keperluan, tidak ada keharusan untuk membongkar kuburan itu bagian dari dosa. Maka ikuaya itu tidak sekali 2 kali pula tuh rancak bebenaran membongkar kuburan uluh, entah karena gawa wong kuburan mengaji sugih kah ya, menduan tali kain kafan lu. Pokoknya kikuaya kula tuh rancak bebenaran membongkar kuburan ulu. Cuman setelah ia menceruman dosa itu ia berkisah panjang kisah yang isahayahi pemuda itu kepada Abdul Malik bin Marwan. Jadi setiap kubur nang ibongkar itu ia menggite keajaiban, menggite perkara-perkara nang ganjil. Dan itulah nang mahawi ia bertaubat. Kikuaya kula itu bihin memiliki kebiasaan membongkar kubur uluh. Wa kuntu ara fiha umuran ajibah. Setiap kubur nang imbongkar kula menggite perkara-perkara nang aneh, nang dahsyat, yang luar biasa, yang mengherankan. Lalu kikuan khalifah, kikuan Abdul Malik bin Marwan, wa ma ra'aita, nang inggitemu setiap kali kau membongkar kuburan dulu. Kikuaya ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, nabashtu lailatan qabran, pada suatu malam kula pigi. Jadi ingin sahaya setiap kuburan nang pigi imbongkar dan ia menggite sesuatu nang ganjil ingin sahaya. Kikuaya pada suatu malam kula tun pigi membongkar kuburan uluh. Fara'aitu sahibahu qad huwila wajhuhu 'anil qiblah. Ketika sampai marak mayit, marak jenazah, kuburan nang imbongkar kula menggite empun kuburan tun mayit tuang kuburan bepaling baunya dari kiblat. Tidak menghadap kiblatam. Harusnya kan uluh nang ingubur menghadap kiblat. Tapi kikuaya kuburan nang imbongkar kula ternyata baunya tepaling dari arah kiblat. Menalikut kiblat rupa. Fa khiftu minhu wa aradtul khuruj. Imbah menggite model itu kikuaya kula miceh bebenaran dan kula hendak hadari waktu itu. Hendak ilihi kuburan nang imbongkar itu. Tapi pas hendak hadari itu kikuaya wa idza ana biqailin yaqulu fil qabri ala tas'alu 'anil mayyit limadza huwila wajhuhu 'anil qiblah. Pas hendak hadari, jadi membongkar kuburan uluh nang itu nang bau ya tepaling dari kiblat
ke kuaya ada uluh mengahau kula bahuang kuburan teh. Ngahau kuburan teh wanita teh makin meruncak dari bahuang kuburan mengahau makin laju. Iya tuh bien. Justru ketika ingahau uluh wang kuburan teh suara teh kuaya beinsek. Ke kuaya midah handakin bayi ikau beinsek tentang mayit tun. Hentemein maka bau ya tepaling dari kiblat. Midah handakin bayi beinsek tentang itu. Lalu ki kuaya fakultu ya abi insek limadha huwila hantamein maka bau itu paling dari kiblat. Jadi ada komunikasi dengan suara itu pemuda itu ki kuaya hantamein maka baun uluh empun kuburan itu paling dari kiblat teh. Qala lalu injawab uluh nang bahuang kuburan teh li'annahu kana mustakhiffan bis salati hadza jazaa'u mithlihi. Kikuan suara teh hantam empun kuburan tun mayit nang ada huang kuburan tun iya atun waktu belum bihin termasuk uluh nang meremehkan solat mengenteng-entengkan sembahyang meremehan dianggap tidak pentingin inunda-nunda abis sembahyang hantam masih menganggap gawi aya lebih penting aktivitas dunia ya si huang anggap ya masih lebih penting meremehkan sembahyang mengenteng-entengkan sembahyang tapi sembahyang bi tapi ianggap remeh tidak ianggap pentingin sembahyang tuh etelah kikuan uluh nang bersuara teh gara-gara bau ya ketika ia aba kubur tepaling dari arah kiblat. Ayo etun balasan bagi uluh nang macam ete kikuan suara teh bagi uluh nang remeh-remehkan solat mengenteng-entengkan solat menganggap solat tidak pentingin maka itu balas saya. Ayo insyaallah apalagi kalau menganggap sembahyang tidak wajib mah itu lebih bahaya ini itu nang menganggap remeh menganggap enteng paling bau ya dari arah kiblat. Masih menggawi bi masih mengerjaan bi. Makanya Nabi SAW malah Nabi pernah menceritakan dalam perjalanan Isra Rasulullah SAW itu kan diperlihatkan beberapa kejadian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang dilihat oleh Rasulullah SAW ada beberapa kaum kata Nabi Muhammad SAW ru'usuhum kepala mereka itu dipukul dengan batu besar tukuluka incatuk lo dengan batu nang datuh teh. Lalu Rasulullah SAW beinsek maka incatuk dengan batu datuh pusit tukuluk luli indai jadi tukuluk indai incatuk indai pusit tukuluka luli indai incatuk indai terus menerus macam itu inggite Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kikuan Rasulullah SAW man haula ya Jibril aweh ete wahai Jibril aweh elente. Lalu kikuan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam haula'i humul ladina tatathaqalu ru'usuhum anis salawatil maktubah. Mereka itu wahai Muhammad nang tekuluka incatuk lu apa batu kemudian pusit kemudian haluli indai kemudian kena catuk indai sampai pusit orang-orang yang berat melaksanakan solat wajib solat fardu bebehat berarti masih menggawi bi cuman ada perasaan bebehat huang ate ya pusit tekuluk jadi memang beda kawa ianggap bebanen sembahyang tuh harus ianggap kebutuhan itah dan memang itah butuh bebaneran dengan sembahyang makanya begitu jumlah 5 kali jandau dan Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ketika Allah mewajibkan 5 kali jandau sembahyang artinya itah tuh memang perlu jumlah nang itu makanya jumlah lebih are daripada kebutuhan itah kuman maihub jandau. Berapa itah kuman maihub jandau 3 kali mah paling are jumlah sembahyang 5 kali jandau artinya kebutuhan itah terhadap solat jauh melebihi kebutuhan itah terhadap kuman maihub. Anggap kebutuhan ela menganggap apa behaten bahaya elak menganggap apa beraten elak sampai ada perasaan terbebani dengan
perintah Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu ini. Nabi mengisahkan macam itu. Malaikat Jibril menyebutnya tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalawatil maktubah. Kepala mereka merasa berat dari salat 5 waktu. Aku azan hindai kaum tuh sembahyang hindai. Itu merasa beban. Harusnya itah begawi itu menunggu waktu sembahyang. Alhamdulillah azan hindai macam itu harusnya. Aku ya asa hanyar biasa ya sembahyang hindai. Itu nanti bebehat atei, bebehat tukuluk. Hati-hati. Bahwa termasuk yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra beliau, kepala mereka dipukul dengan batu-batu besar hingga pecah. Jadi itu yang pertama kikuan anak muda deh. Ulu nang tepaling bau ya dari arah kiblat. Gara-gara mengenteng-entengkan salat, meremeh-remehkan salat. Tsumma nabashtu qabran akhar. Kemudian kikuan pemuda teh kula membongkar hindai kuburan yang lain. Fara'aitu sahibahu qad huwila khinziran wa qad shudda bis salasili wal aghlal fi unuqih. Kula membongkar hindai kuburan yang lain, kemudian ketika sampai marak mayit sewang kuburan teh kula menggite mayita berubah meda badan manusia, mida berbentuk manusia, mida dengan rupa manusia. Rupa qad huwila khinziran, berubah menjadi babuy. Siwang kuburan rupa imbah ingubur luh lihi luh buliam langsung berubah menjadi babuy. Kemudian gikon beliau wa qad shudda bis salasi wal aghlal fi unuqih. Si mayit tadi dirubah menjadi rupa seekor babi, kemudian dibelenggu hindai injarat si uyatah. Jadi lenge itu tepeteng si uyat dengan rantai bejarat. Itu nih macam hindai ketika ia membongkar kuburan. Fa khibtu minhu wa aradtul khuruj. Lalu kikuan anak muda teh yaku miceh menggite dan yaku hendak keluar dari kuburan teh. Kemudian ada yang mengahau. Wa idza biqailin yaqulu li ala tas'alu an amalihi wa limadha yu'adzab. Bida handaken baik ikau baik insek nang inggawi sampai ia mendapat siksa rupa berubah menjadi binatang itu. Bida handaken baik ikau baik insek sebab apa? Ikuan suara deh. Lalu insek fa qultu limadha. Ikuan pemuda teh entemein kira-kira uluh tun maka si huang kuburnya berubah menjadi seekor babi dalam keadaan terbelenggu pai lengenya si uyatah. Lalu dikatakan oleh suara tadi, faqal, ia mengatakan kana yashrabul khamra fid dunya wa mata min ghairi taubah. Empun kuburan tun si mayit tun ketika ia belum si dunia kebiasaan mengkonsumsi khamar dan mati tidak sempet bertaubatin. Ayo maihup minuman keras, mengkonsumsi narkoba, obat-obatan dan yang lain yang memabukkan, kemudian mati tidak sempet bertaubatin, ikuan uluh nang biceruman marak pemuda itu eteklah dosa ya waktu belum si huang dunia sehingga ia disiksa si huang kubura, dirubah rupa menjadi rupa seekor babuy. Wal iyadu billah. Ngeri gara-gara dosa itu nanang sedang imbahas itah. Dosa besar nang ke-19 tuh. Mengkonsumsi khamar, meminum sesuatu yang memabukkan. Kalau sebelum makan ada aja kisah-kisah yang dikisahkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau riwayatkan ada aja nang tepaling bau ya dari arah kiblat gara-gara maihup minuman kerasnya. Ada nang kisah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, murid beliau, mati su'ul khatimah, midak awak mengucapkan la ilaha illallah bahkan sampai berlepas dari la ilaha illallah gara-gara midak maihup akan kesenanganin, cuman akan berobat setahun sekali mahapa minuman keras dan mahapa khamar, berobat setahun sekali ijek galas, maka mati su'ul khatimah wal iyadu billah gara-gara berobat mah dengan itu. Apalagi kalau sampai beluha-luha dengan minuman keras, beraramian dengan minuman keras,
menikmati minuman keras, beda juga alasan botol-botol misalnya. Itu mengerikan bebanaran. Maka cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watsalitsu ya amiral mu'minin nabashtu qabran. Pemuda yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, aku juga pernah membongkar sebuah kuburan. Fawajadtu sahibahu qad shudda bil ardi bi autadin min nar. Ketika aku membongkar kuburan itu, aku dapati pemilik kuburan, mayit yang ada dalam kuburan itu sedang diikat di dalam kuburnya, kemudian peteng atun betajak mahapa paku dari neraka. Imaku luh si huang kuburan tanah. Paku ya dari api neraka. Nah, bayangkan kahambia kepeheya dari si huang kuburan kani. Wa akhraja lisanahu min qafah. Kemudian mida sampai berhenti sehete mah ketika ia atun tetejek si petak dipaku dengan paku dari api neraka, kemudian gelaya lisaya lidah atun menjulur marak likut. Fa khiftu wa raja'tu wa aradtu al-khuruj. Lalu yaku miceh ikon pemuda teh, dan yaku hendak hadari. Fanudi itu, tapi aku dipanggil, ada mehining suara hindai. Ala tas'alu an halihi limadza btuliya. Midah hendaken bae insek hentemein maka ya macam itun. Betajak si petak dipaku dengan paku dari api neraka, kemudian gelaya menjulur marak likutah. Midah hendak insek enen gawi ya waktu belum si dunia. Lalu kikon pemuda teh faqultu limadza. Hentemein. Lalu kikon suara teh kana la yataharrazu minal baul wa kana yanqulul haditha bainan nas fahadha jazaa'u mithlihi. Kikuan suara teh sebab uluh tun maka betajak si petak kena paku dengan paku dari api neraka, gelaya menjulur marak likut. Ia atun midak hati-hati ketika mengahit. Nah, ketika mengahit midak hati-hati. Nah, hati-hati caitan teh. Makanya perlu itah ketika buang hajat teh bujur-bujur, supaya yang pertama bujur-bujur titis midak besisain, kemudian midak karena percikan-percikan marak tapi baju nitah marak pakaian nitah. Artinya supaya beistinja bujur-bujur berasih, jadi mengahit tena bujur-bujur bersih dari najis. Hentam itu salah satu penyebab siksa kubur. Makanya Nabi SAW pernah pada suatu hari beliau menanjung, lalu terompak dua kuburan. Kikon Rasulullah innahuma la yu'adzaban. Dua kubur ini orang di dalamnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua ini tidak disiksa karena sesuatu yang dianggap besar oleh orang-orang. Artinya banyak orang yang meremehkan dua dosa itu. Dan dua dosa yang dianggap remeh oleh banyak orang inilah yang menyebabkan dua-duanya disiksa di dalam kubur kikuan Rasulullah SAW. Salah satu yang nyebut Rasulullah SAW, fakana la yastabri'u minal baul. Midak berasih mengahit. Midak berasih. Baistinja bujur-bujur, bebasuh mengahit. Ela kencer kani. Midak bebasuhin. Hati-hati. Tahu menyebabkan siksa kubur. Supir na rancak macam itu, hati-hati supir berarti. Bila pena hendak pebanaran na mengahit, salang barang ukay bi. Mendeng hindai. Mangau hunjun. Hati-hati buah takahit lubang jin. Bahete midak berasih hindai akan arek mudarratah, arek bahaya ya. Atau takahit lubang binatang samut, kasihan samut kebanjiran. Ya kalau makhluk Allah kebanjiran gara-gara itah, maka hati-hati. Itu menyebabkan siksa kuburna. Midak berasih mengahit. La yastabri'u minal baul. Tidak bersih ketika buang air kecil. Atau la yataharrazu minal baul. Midak hati-hati ketika buang air kecil. Puracikan kanikati, karena tapih baju, karena buntis, karena sapak segala macam.
Intan langsung baudu bijadete intan sembahyang pare harapan sahen sembahyang. Maka harus bojor-bojor berhati-hati supaya beda dapat siksa kubur nang macam itu. Malaikat sepetak imaku malaikat dengan paku dari api neraka. Kemudian dosa yang kedua ikuan suara teh. Jadi dosa pertama ya midak berasih mengahit atau midak hati-hati buang air kecil. Kemudian yang kedua wa kana yanqulul haditsa bainan nas. Iyaatun ketujuh ya maintan pandera nuruh untuk mengadu domba antara si A dengan si B. Adu domba. Domah marak si A incar rumahnya si B kikoya menguyai kau kakai. Bahete domah le marak si B incar rumahnya si A menguyai kau kakai. Lalu uluh tun baklahi gara-gara iya. Itu namimah, adu domba. Itu dosa besarnya, bagian dari dosa besar dan salah satu yang menyebabkan siksa kubur. Menyebabkan siksa kubur. Nah itu dosanya dua macam deh. Enggak ia dapat siksa kubur. Mudah-mudahan itah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dapat menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله